Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, bangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sambil menunggu pertandingan Argentina melawan Belanda, ya sekitar setengah jaman lagi ini saya membuat konten. Ada berita yang cukup menarik dari sidangnya kasusnya Roy Suryo. Kasus yang sempat menggembarkan jagat maya, yakni terkait dengan stupa Candi Borobudur. Kasus penodaan agama ya, yang sampai hari ini masih disidangkan di pengadilan, belum final. Nah, pada sidang hari Jumat kemarin, tanggal 9 Desember, Roy Suryo apakah merasa bersalah, apakah menyesal dengan postingannya itu? Dan jawaban Roy Suryo seperti apa? Ternyata tidak disangka. Dia tidak menyesal, dia tidak merasa bersalah. Dia masih merasa sebagai korban atas meme tersebut. Sekapasiti mantan menteri ya, merasa menjadi korban. Aduh, ya Allah ya Karim. Apa dia tidak bisa menilai? Nalarnya tidak jalan bahwa meme itu adalah meme yang sangat berbahaya. Meme yang bisa menimbulkan sakit hati umat Buddha. Meme yang menjadi masuk dalam kategori penodaan agama. Ya kan tidak masuk akal gitu. Kalau Roy Suryo anak kecil yang belum balik gitu, atau anak yang tidak waras lah, yang tidak bisa menilai itu meme itu berbahaya atau tidak, meme itu menyakiti umat Buddha atau tidak, masuk akal. Loh, mantan menteri kok merasa menjadi korban. Masa nggak tahu? Ibaratnya kan begini, ibarat orang naruh bom, ditaruh di depan Candi Borobudur, dia ikut ngambil, ikut naruh gitu loh. Nah ya, kalau orang yang belum tahu apa itu bom itu berbahaya apa tidak kan masuk akal ngomong menjadi korban, ditipu, nih ada orang naruh bom, dikiranya lemper gitu. Tapi orang tahu bom, orang waras, ikut-ikutan naruh kan, nggak lucu kalau ngomong menjadi korban kan begitu. Ya ikut menjadi tersangka lah. Bisa baca beritanya ya. Terdakwa Roy Suryo mengaku merasa dizalimi karena tersandung kasus posting meme stupa Borobudur. Dia menganggap dirinya menjadi korban atas mispersepsi terkait postingan tersebut. Hal itu diungkapkan Roy Suryo dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat hari Jumat 9 Desember. Dia justru heran saat ditanyakan soal rasa penyesalan atas perbuatannya. Apakah terdakwa memiliki rasa penyesalan? Tanya jaksa kepada Roy Suryo. Saya justru merasa terzalimi akibat ketidaktahuan orang-orang. Saya sekarang jadi korban dari kesalahan persepsi ini. Jadi mohon maaf, saya malah merasa yang dizalimi. Aduh, Roy Sukro. Bukan menyesal atau tidak, karena kesalahan orang. Kenapa saya harus menyesal? Ya kesalahan orang, tapi Anda juga ikut bersalah karena ikut menyebarkan barang salah, tahu nggak? Lah ya. Seperti tadi saya gambarkan, ikut melemparkan bom, biar mudah dipahami nang utekmu Roy. Lah bodoh-bodoh wae ngono kesu ya ora. Mantan menteri kok ora bisa beda kena. Ya memang yang menyebarkan pertama salah, tapi kamu juga ikut-ikutan dengan narasi yang sama, bukan narasi meluruskan. Roy menyatakan dirinya telah memaafkan pihak-pihak terkait. Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa ketidaktahuan itu telah membuatnya merasa terzalimi. Merasa tidak tahu kok. Kudune ini salah nih dulu. Pengacaranya mestinya membuat surat keterangan dari rumah sakit jiwa biar kalau tidak tahu masuk akal gitu. Kemudian saya minta maaf itu sebagai wujud, bukan wujud mengaku salah, tapi sebagai wujud saya orang yang bertanggung jawab kalau ada yang membuat orang kurang nyaman ibunya. Roy menyampaikan ungkapan maaf itu bukanlah sebagai wujud dirinya mengaku salah. Ya wis,
Sakarepmu kalau Anda merasa tidak bersalah, maka nanti jangan salahkan hakim kalau putusannya diperberat. Hal itu disampaikannya sebagai orang yang bertanggung jawab karena menimbulkan situasi yang tidak nyaman. Saat jaksa menanyakan terkait wajah siapa yang ada dalam meme Stupa Borobudur, Roy enggan menjawab. Ayo ngono, terjebak kamu Roy, tersudut kamu. Menurutnya yang jelas ada rekayasa dalam meme itu. Apakah terdakwa tahu foto atau meme siapa yang ada dalam Candi Borobudur itu? Tanya jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Saya sih tidak perlu tahu itu siapa, yang jelas itu saya tahu ada rekayasa. Ngeles. Saya tidak boleh menilai itu siapa, saya mau menyatakan tidak tahu, jawabnya. Susah lah. Kalau dia mengatakan tidak tahu, tidak sesuai dengan narasinya. Narasi yang ada di cuitannya itu. Oke ya, itu perkembangan dari kasusnya Roy Sugro. Yang sampai hari ini masih disidangkan di PN Jakarta Barat. Dan dari statement-statementnya begini, merasa tidak bersalah, merasa dizalimi, maka ini yang akan memperberat putusan pengadilan, memperberat vonis pengadilan. Menurut saya biasanya begitu. Mendingan dia mengaku salah. Iya, saya salah, saya hilaf. Gitu. Saya tidak menyangka ini akan membuat kegaduhan. Itu malah nanti vonisnya bisa diperingat. Gitu. Kalau kayak gini, oke, itu saja perkembangan kasus sidang Roy Suryo yang perlu saya sampaikan. Bentar lagi, ini jam 1:30 dini hari ya, hari Sabtu tanggal berapa ini? Hari Sabtu. Bentar lagi akan ada pertandingan Belanda melawan Argentina. Jagonya siapa ini? Kalau saya jagonya Argentina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.